Halo, perkenalkan nama saya Maulida dengan nomor induk mahasiswa 20 30 10 50 20 11 dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang jenis paragraf. Baik, langsung saja. A. Berdasarkan pola penalaran. 1. Paragraf dedukatif. Paragraf dedukatif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. 2. Paragraf indukatif. Paragraf indukatif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf indukatif mempunyai ciri-ciri yaitu A. Diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. B. Menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Kata atau frasa yang biasa digunakan sebagai penumpuk kalimat simpulan itu adalah jadi, akhirnya, akibat, oleh karena itu, maka, dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. 3. Paragraf dedukatif indukatif atau campuran. Paragraf dedukatif-indukatif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. 4. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. 5. Ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. B. Berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Gaya atau corak ekspresi meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. A. Paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalaminya sendiri. Narasi berdasarkan tujuannya dapat dibedakan atas narasi ekspositoris, artistik, dan sugestif. Berdasarkan sifat informasinya, ada narasi yang berupa fakta dan narasi yang berupa fiksi. B. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu kejadian sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Ada beberapa pola pengembangan paragraf deskripsi. Yang pertama, pola deskripsi spesial merupakan yang menggambarkan objek yang berupa ruang, benda, atau tempat. Yang kedua, pola deskripsi sudut pandang merupakan yang didasarkan atas posisi penulis dalam menggambarkan suatu objek. Pada pola ini terdapat dua jenis lagi, yaitu pola subjektif adalah cara menggambarkan objek sesuai dengan penafsiran yang disertai opini dari penulis. Dan yang kedua, pola objektif adalah cara menggambarkan objek secara apa adanya tanpa disertai oleh opini penulis.
3. Pola deskripsi pengamatan atau observasi adalah yang dikembangkan dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan dideskripsikan. Dan yang terakhir, pola deskripsi fokus merupakan suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan menonjolkan suatu bagian objek yang dideskripsikan. C. Paragraf eksposisi. Pada paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi antara lain yaitu 1. Berusaha menjelaskan sesuatu. 2. Gaya tulisan bersifat informatif. 3. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Dan yang terakhir, 4. Fakta dipakai sebagai alat untuk mengkonkret informasi. Ada beberapa macam paragraf eksposisi yang dapat digunakan, yaitu 1. Paragraf eksposisi dapat dikembangkan melalui klasifikasi, ilustrasi, perbandingan, laporan, proses, atau definisi. 2. Paragraf eksposisi juga dapat dibuat dengan cara mempertentangkan sesuatu yang menjadi ide pokok dengan sesuatu yang lain. 3. Paragraf eksposisi paling lazim dibuat dengan menggunakan pengembangan definisi. 4. Paragraf eksposisi juga disajikan dalam bentuk laporan. 5. Paragraf eksposisi juga dapat dikembangkan berdasarkan proses. D. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk para pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan si penulis. Agar tujuan dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta yang mendukung. E. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah sesuatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Berdasarkan urutan. Ada 3 jenis paragraf berdasarkan urutan, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Paragraf pembuka. A. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan pengantar pembaca pada topik pembahasan. Paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasar. B. Paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. C. Paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Paragraf penutup ini adalah Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Itu saja dari saya untuk penjelasan materi ini. Maaf apabila ada kekurangan informasi atau kesalahan kata-kata dalam penyampaian saya. Banyak dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.